Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, kembali lagi pada podcast kita hari ini di podcast Aha Moments. bersama saya Riza Yuliana selaku moderator dan teman saya. Anissa Mutia Syaiga. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang hubungan interpersonal. Kali ini kita kedatangan 3 narasumber hebat. Sebelum itu kita perkenalan narasumber terlebih dahulu ya teman-teman. Dimulai dari kakak Angelop Coklat nih, boleh perkenalan diri dulu kak? Baik, perkenalkan nama saya Dinda Khoirunisa Azara, biasa dipanggil Dinda. Oke, halo kak Dinda, bagaimana kabarnya hari ini kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kami boleh tahu nih kak, akhir-akhir ini kakak memiliki kesibukan apa? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya sama seperti mahasiswa pada umumnya ya, yang kemarin itu baru saja melaksanakan UTS dan sekarang sedang disibukkan oleh proyek-proyek dan menuju UAS. Oh, seperti itu. Baik kakak. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua ada kakak yang pakai jilbab ungu nih. Boleh perkenalan diri dulu kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Nurul Hikmah, bisa dipanggil Kak Intan. Halo Kak Intan, nah bagaimana nih kabar Kak Intan hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak Intan? Mungkin sama ya dengan Kak Dinda, itu lebih disebutkan sekarang dengan tugas proyek pengganti UAS sih. Oke. Oke, narasumber kita yang terakhir ini kakak jawab. Don't care, boleh perkenalan diri dulu kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Umi Salma, biasa dipanggil Salma. Oke, halo kak Salma, bagaimana kabarnya hari ini kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih kesibukan kak Salma akhir-akhir ini apa ya? Sama kayak Kak Intan sama Kak Dinda ya Kak, lagi disibukkan oleh proyek menuju UAS. Oke, seperti itu. Nah, ketiga para narasumber kita sudah menyelesaikan UTS-nya nih dan sekarang sedang melaksanakan atau mempersiapkan proyek menuju UAS-nya. Kalau teman-teman di rumah gimana nih? Apakah sudah melaksanakan UTS dan bagaimana nih progres ataupun proses dari proyek yang dikerjakan menuju UAS? Semoga semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hubungan interpersonal. Sebelum kita membahas lebih selanjutnya, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu nih, apa sih hubungan interpersonal tersebut? Nah, menurut Kak Salma nih Kak, apa itu hubungan interpersonal dan apa saja sih karakteristiknya Kak? Boleh dijelaskan? Baik, untuk hubungan interpersonal sendiri adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan berinteraksi secara timbal balik. Nah, untuk karakteristik hubungan interpersonal sendiri melibatkan ketergantungan, pola interaksi yang konsisten, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Oke. Jadi, hubungan interpersonal itu adalah hubungan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi ya teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, Kak Salma, setahu saya, Kak, hubungan interpersonal itu terbagi menjadi 2 ya, Kak? Benar. Hubungan pribadi dengan hubungan romantis. Nah, untuk hubungan pribadinya boleh bantu Kak jelaskan? Oke, untuk hubungan pribadi sendiri didefinisikan oleh adanya kedekatan, keintiman, saling bergantung, dan kualitas unik yang dihargai oleh individu-individu yang terlibat. Nah, untuk karakteristik hubungan pribadi di dalam hubungan interpersonal ini mencakup kedekatan, intim, saling bergantung, yang dimana memenuhi banyak kebutuhan interpersonal. Dan hubungan pribadi ini juga bersifat sukarela dan dapat juga bersifat platonis atau romantis. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh narasumber kita, yaitu Kak Salma, mengenai hubungan pribadi. Selanjutnya mengenai hubungan romantis nih. Kak Intan, mungkin boleh dijelaskan apa sih itu hubungan romantis dan apa saja karakteristik dari hubungan romantis tersebut? Baik, hubungan romantis itu bisa kita sebut dengan suatu jenis hubungan yang melibatkan keintiman, baik itu keintiman secara emosional maupun fisik, dan biasanya itu ada keterkaitan yang terjadi antara dua individu. Nah, biasanya itu ya lawan jenis. Nah, kalau ditanya karakteristiknya itu hampir sama yang di hubungan pribadi, itu ada juga karakteristiknya di hubungan romantis. Namun, hubungan romantis ini agak lebih spesial, di mana di sana ada tambahan seperti karakteristik ketertarikan, kemudian yang tadi ketertarikan fisik maupun emosional, kemudian ada gairah, ada lebih eksklusivitas, dan yang terpenting itu adalah karakteristik komitmen. Nah, jika ditanya perbedaan antara hubungan pribadi dan hubungan romantis, nah, kita langsung ke contohnya aja. Kalau hubungan pribadi itu biasanya tuh hubungan seperti kita dengan teman, kita dengan keluarga, kita dengan rekan kerja. Nah, kalau ada perasaan yang lebih lagi dari itu, spesial, ada rasa klik kita dengan seseorang, seperti hubungan kita dengan pasangan kita, nah itulah yang disebut dengan hubungan romantis. Oh, seperti itu. Nah, oke. Jadi, hubungan pribadi dan hubungan romantis itu sebenarnya perbedaan yang signifikannya itu ada pada hubungan romantis nih. Hubungan romantis itu ada yang namanya komitmen.
selanjutnya kita akan membahas mengenai seberapa penting mempelajari hubungan interpersonal. Ini akan dibahas langsung oleh Kak Dinda. Nah, menurut Kak Dinda nih, seberapa penting sih mempelajari hubungan interpersonal tersebut? Jadi mempelajari hubungan interpersonal ini sangat penting karena hubungan interpersonal ini mempengaruhi langsung kesehatan pikiran dan badan kita. Jadi hubungan interpersonal ini membantu kita untuk penuhi kebutuhan dan juga bantu orang lain seperti itu. Nah, lebih dari itu, hubungan interpersonal ini adalah tempat kita untuk tumbuh dan mengenali diri kita sendiri. Jadi hubungan interpersonal yang baik itu, jadi mempunyai hubungan interpersonal yang baik itu membuat kita lebih sehat dan bahagia seperti itu. Oke, jadi mempelajari hubungan interpersonal itu sangat penting ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi langsung nih bagi kesehatan pikiran dan kesehatan badan kita. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif teoritis tentang hubungan interpersonal dan pengungkapan diri. Menurut Kak Intan, perspektif teoritis tentang hubungan interpersonal dan pengungkapan diri ini gimana sih Kak sebenarnya? Baik, dalam teori ini itu tuh membahas bagaimana hubungan tersebut dapat dibentuk, dipertahankan ataupun dibubarkan. Nah, dalam teori ini ada 3 teori mendasar. Yang pertama itu ada yang kita sebut dengan teori pertukaran sosial, di mana teori pertukaran sosial ini maksudnya ibarat kita menjual barang. Seperti kita jual apel. Apelnya itu harganya 4.000. Tidak mungkin dong kita jual dengan harga di bawah 4.000. Minimal sekali itu imbang. Kita jual dengan harga 4.000 atau kita untuk lebih untungnya bisa melebihi 4.000 kan? Nah, jadi begitu juga dalam hubungan. Dalam hubungan tentu kita cenderung bertahan dan mengembangkan suatu hubungan yang benefitnya itu imbang di kita atau bahkan untung. Kita cenderung menjauhkan hubungan yang rugi di kita. Contoh, kalau untung, kita ada masalah, terus kita curhat ke orang lain. Nah, untungnya itu ketika mereka itu mampu mendengarkan dengan baik, terus ngasih solusi dan bagaimana ibaratnya mereka itu perhatian lah dengan kita. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi mereka membantu mencari solusi. Nah, kalau impas, contohnya itu setidaknya mereka mendengarkan. Ketika mereka ada masalah, kita juga mendengarkan masalah mereka. Nah, beda lagi situasi ketika rugi. Contohnya, ketika dia susah, kita mampu mendengarkan dan mampu menolong. Sementara ketika kita susah, dia malah menghilang. Nah, itu yang disebut dengan hubungan rugi. Ibaratnya itu toksik. Nah, jadi dalam teori pertukaran sosial ini, kita cenderung memilih bertahan dalam hubungan yang benefitnya itu impas ke kita atau untung. Ada feedback lah ini. Iya. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori penetrasi atau pendalaman sosial, di mana teori ini membahas bagaimana suatu hubungan itu memiliki kedalaman dan keluasan, di mana kedalaman ini maksudnya seberapa jauh atau seberapa intim topik yang kita bahas dengan lawan bicara kita, sementara keluasan itu artinya seberapa banyak topik yang kita bahas dengan mereka. Nah, di dalam teori penetrasi atau pendalaman sosial ini, tentunya kita kalau bertemu orang awalnya tuh, ibarat kita ngupas bawang, tentu kita ngupas bagian lapisan terluarnya dulu. Nah, awalnya kita pasti perkenalan dulu, kayak kita maba tuh. Nah, pasti yang kita tanya duluan nama teman kita itu, Iya. terus asalnya dari mana, dan mengapa pilih PGSD kan. Iya, iya. Nah, nanti kalau dekat demi dekat, kita mulai membicarakan tentang diri kita, seperti hobi, kemudian pendapat. Nah, jadi nanti kalau semakin dekat lagi, atau ke hubungan yang dekat banget, itu tuh tentu kita udah bestie nih. Pasti pembicaraannya tuh bukan lagi nanya nama, tapi malah kayak rahasia satu sama lain itu saling diceritain nggak sih? Iya, Ya kan? Nah, itulah contoh dari teori penetrasi atau pendalaman sosial. Teori yang terakhir yaitu teori model proses ketegangan dialektis. Nah, dalam teori ini itu ada 3. Maksudnya itu adalah bagaimana hubungan ini ada keterkaitan yang berlawanan antara kebutuhan. Yang pertama itu otonomi dan koneksi. Maksudnya di sini adalah terkadang kita nih pengen sendiri aja. Terkadang juga pengen keluar lah, cari pergaulan kayak ngumpul-ngumpul bareng bestie. Kemudian yang kedua itu ada keterbukaan dan tertutup. Terkadang kita dalam suatu hubungan tersebut kita pengen jujur, kita semuanya kita ceritain. Nah, itu yang dimaksud dengan keterbukaan. Beda lagi dengan tertutup. Nggak semua ada beberapa topik-topik yang seharusnya itu tuh cukup kita sendiri saja yang tahu, kita tidak boleh nge-share ke orang lain. Nah, kemudian yang ketiga dari teori ini ada yang namanya kebaruan dan kepastian. Tentunya dalam suatu hubungan tersebut kita pengen mencoba topik-topik yang baru yang belum kita lakukan dengan lawan bicara kita. Kemudian ada juga
di kadangkala kita itu butuh kepastian kayak rutinitas itu tuh doang. Contohnya kayak malam minggu. Kita biasanya itu malam minggu keluar bareng gitu kan, atau bersantai di rumah. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan teori dialektis tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model perkembangan relasional. Ini akan dibahas langsung nih oleh Kak Intan. Menurut Kak Intan, gimana sih model perkembangan relasional ini? Baik, model perkembangan relasional ini membahas bagaimana hubungan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Ada dua model, yang pertama itu model tahapan dan yang kedua model dialektis. Nah, model tahapan dulu, model tahapan ini menggambarkan bahwasanya dalam hubungan itu tentunya terjadi karena ada serangkaian tahapan. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misal ada seorang perempuan dan seorang lelaki, mereka bertemu di suatu tempat. Nah, saat mereka bertemu itu yang disebut dengan inisiasi. Nah, ketika mereka mulai berusaha untuk membuka pembicaraan atau obrolan, itu yang disebut dengan eksperimentasi. Nah, ketika mereka udah ngobrol lebih jauh lagi, curhat misalnya tentang masalah pribadi, nah itu yang disebut dengan intensifikasi. Nah, ketika mereka udah lama-kelamaan yang ngobrol, mereka timbullah ada hasrat, kayaknya kita cocok nih, sefrekuensi nih. Nah, itu yang disebut dengan integrasi. Nah, ketika mereka udah ngerasa cocok dan ibaratnya mereka itu udah mulai ingin membangun komitmen. Nah, mulai ingin membangun komitmen ini yang lebih dari sekedar teman. Nah, akhirnya mereka menikah lah dikatakan. Nah, mereka menikah di sini itu yang disebut dengan adanya ikatan. Nah, setelah tentu dalam pernikahan itu kan ada masalah ya. Nah, tentu ada masalah. Ada di suatu saat mereka itu seperti hubungannya tuh renggang, ibaratnya, atau bahkan bisa disebut dengan tahap penurunan. Mereka tidak lagi seakrab dulu. Mereka saling membagi jarak, membentuk jarak antara keduanya. Nah, di saat mereka sudah berpisah atau maaf, dalam kata hubungan pernikahan itu cerai, nah itulah yang disebut dengan fase-fase pembubaran. Kemudian model yang kedua itu tuh model dialektis. Nah, model dialektis ini nih membahas tentang bagaimana hubungan tersebut dapat maju mundur karena adanya keterbatasan atau perbedaan perlawanan kebutuhan. Nah, seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya tadi, ada yang namanya otonomi dan koneksi, kemudian ada namanya keterbukaan dan tertutup, dan ada namanya kebaruan dan kepastian gitu. Oke. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, untuk Kak Dinda nih, boleh bantu jelaskan nggak Kak? Apa saja nih keterampilan dalam siklus hidup hubungan interpersonal Kak? Oke, jadi keterampilan dalam siklus hidup hubungan interpersonal ini ada 6 strategi. Oke, jadi kalau saya sendiri pakai rumusnya itu IIPPPR. Nah, jadi apa saja isinya ini? Nah, yang pertama itu inisiasi, ikatan, pemeliharaan, perbaikan, pengakhiran, dan rekonsiliasi. Nah, jadi pengertiannya dari ke-6 strategi ini apa ya gitu kan? Strategi yang pertama itu adalah strategi inisiasi. Strategi ini digunakan untuk memulai hubungan dan membangun kesan pertama yang positif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memulai hubungan dengan orang lain, kita itu harus membangun kesan pertama yang positif gitu. Jadi kita harus ibaratkannya baik ikhlas sama dia kan, nggak mungkin tiba-tiba ngamuk-ngamuk kita depan dia kan, harus cari muka dulu. Iya, nggak bisa lah kita mulai hubungan sama dia. Jadi kita pakai strategi inisiasi. Lalu yang kedua itu adalah strategi ikatan. Nah, strategi ini digunakan untuk menandakan komitmen dan membangun rasa kebersamaan. Jadi kalau misalnya kita udah kayak cocok sama dia, kita mau berteman sama dia gitu, kita pakai strategi ikatan gitu. Kamu mau nggak berteman sama aku, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah strategi pemeliharaan. Nah, strategi ini digunakan untuk menjaga agar hubungan tetap kuat dan memuaskan. Jadi kalau misalnya kita mau bertahan lama dengan kawan kita mau sampai berbestie klop sama dia gitu kan, kita harus pakai strategi pemeliharaan gitu. Ibarat kata kalau dalam hubungan tuh harus sering dipupuk ya. Benar-benar seperti itu. Jadi kita pakai namanya strategi pemeliharaan untuk membuat hubungan menjadi lebih memuaskan gitu. Lalu yang keempat adalah strategi perbaikan. Nah, dalam strategi perbaikan ini digunakan untuk mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan yang bermasalah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah sama teman kita,
nggak cuma teman lah ya, pasangan Iya, gitu kan. pasangan ya. Itu kita kalau punya masalah, kita harus pakai strategi perbaikan gitu kan. Nggak mungkin masalah itu dibiarkan berlarut-larut. Kita harus menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus menggunakan strategi perbaikan. Lalu yang kelima adalah strategi pengakhiran. Nah, strategi ini digunakan untuk mengakhiri hubungan dengan cara yang konstruktif. Kalau misalnya kita punya pasangan, Iya. kita udah nggak cocok sama dia, kita harus akhiri dengan cara yang baik-baik. Nggak boleh menghilang begitu, menghilang kayak apa ya, ibaratnya bahasa sekarang ngeghosting. Iya, jadi asing gitu ya tiba-tiba. Kadang tiba-tiba di blok tanpa kejelasan ini nih statusnya gimana gitu. Iya, apa nggak boleh hubungan seperti kita? itu ya. Jadi kita harus mengakhiri hubungan dengan baik. Makanya kita menggunakan strategi pengakhiran. Karena dimulai dengan baik, diakhiri juga dengan baik juga. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada strategi rekonsiliasi. Betul Kak, rekonsiliasi. Nah, strategi rekonsiliasi ini apa sih? Nah, strategi rekonsiliasi ini adalah strategi yang digunakan untuk mencoba memperbaiki hubungan setelah putus. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya lagi teman-teman. Nah, untuk Kak Salma nih, boleh bantu jelaskan nggak Kak, apa sih konteks dan hubungan interpersonal tuh Kak? Baik, untuk konteks dan hubungan interpersonal itu terbagi menjadi 4. Yang Empat. pertama yaitu konteks budaya. Budaya. Nah, norma dan nilai budaya itu mempengaruhi bagaimana kita memandang dan mempraktikkan suatu hubungan. Oh. Nah, yang kedua itu konteks hubungan. Nah, jenis hubungan di sini tuh bisa berbentuk persahabatan, kekeluargaan, ataupun romantis. Atau kayak pasangan lagi Ya, benar. Nah, yang dimana ini nih mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan juga harapan kita di dalam hubungan Oh, tersebut. seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada konteks gender. yang gitu, Nah, norma gender ini mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan itu berkomunikasi di dalam suatu hubungan. Nah, yang terakhir yaitu konteks individu. individu. Kepribadian dan karakteristik individu kita ini mempengaruhi bagaimana kita berperilaku di dalam sebuah hubungan. Oke, berarti setiap konteks-konteksnya itu beda-beda ya berarti Kak, nggak bisa disamain semuanya berarti ya Kak. Oke, Iya. seperti itu ya teman-teman. Di dalam hubungan interpersonal tentunya ada yang namanya tantangan. Menurut Kak Dinda nih, tantangan dalam hubungan interpersonal itu apa-apa saja sih? Oke, baik. Jadi intinya dalam suatu hubungan itu pasti ada masalah kan? Iya, pasti. Nggak mungkin jalan dengan mulus, mau itu pertemanan, mau itu pacaran, mau itu hubungan suami istri, itu kan pasti ada masalah. Nah, jadi dalam hubungan interpersonal ini ada namanya pelanggaran relasional. Kalau tadi kan perkembangan relasional, ya yang ini pelanggaran relasional. Pelanggaran relasional ini seperti melanggar aturan main yang buat sakit hati atau hilang kepercayaan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti bohong dan selingkuh seperti itu. Ya, benar-benar. Itu masuk dalam pelanggaran relasional itu. Jadi akibatnya apa? Tentu saja akibatnya membuat hubungan menjadi rusak, ya kan? Nggak mungkin kalau misalnya teman kita berbohong, Kita masih biasa aja. Iya, pasti kita kayak ada rasa kecewa dalam hati kan? Kurang percaya juga dia. Apalagi kalau selingkuh. Aduh. Itu pasti kita sakit hati kan, nggak dikhianati seperti itu. Jangankan selingkuh, kita lihat teman kita main sama teman yang lain aja kayak Cemburu kan? iya, seperti itu aja lah ya. Contohnya seperti itu. Jadi pelanggaran relasional ini tentu saja membuat hubungan menjadi renggang, menjadi rusak. Nah, dalam hal ini kita penting sekali untuk memahami ini agar kita bisa menjaga hubungan dan memperbaiki kalau ada masalah seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan dalam hubungan interpersonal itu contohnya pelanggaran relasional ya, yang sudah dijelaskan oleh Kak Dinda tadi. Tentunya kita juga penting nih untuk menjaga atau menghindari tantangan-tantangan ini agar hubungan interpersonal kita berjalan dengan baik ke depannya. Nah, itulah tadi podcast kita mengenai hubungan interpersonal. Semoga teman-teman semua bisa mengambil nih pembahasan-pembahasan ataupun materi-materi yang sudah dijelaskan oleh 3 narasumber inspiratif kita. Dan semoga juga teman-teman di rumah bisa menerapkan apa-apa saja ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah dibagi atau di-share oleh 3 narasumber kita tentunya. Oke, sebelum itu terima kasih ya kepada narasumber hebat kita pada pagi hari ini yang sudah berbagi materi kepada kita. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Dadah!